Apa yang membedakan koperasi ini dari koperasi lainnya, Bu? Berpaduan pada ekonomi syariah, akad syariah, tetapi kami pelayanannya cepat, mudah. Unit usaha apa saja yang saat ini dimiliki koperasi selain simpan pinjam pembiayaan syariah, Bu? BMT Huwaija hanya fokus di pembiayaan syariah karena kami memang berbadan hukum itu KSPPS, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Apa alasan koperasi mengajukan pembiayaan ke LPDB KUMKM, Bu? Dengan kami pembiayaan di LPDB itu menjadi tentram ya, ketentraman kami karena murni syariah berbagi hasil. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS terus berkembang di Indonesia seiring dengan keinginan umat Islam untuk melakukan transaksi atau muamalah yang sesuai dengan syariah Islam. Salah satu di antara sekian banyak KSPPS yang berdiri di Indonesia adalah KSPPS BMT Huwaija. Koperasi ini terbentuk dari sebuah kelompok pengajian ibu-ibu yang berjumlah 12 orang. Dari sebuah koperasi sederhana, KSPPS BMT Huwaija yang terletak di kota Depok ini kini telah maju dan berkembang. Apa rahasia di balik kemajuan mereka? Serta bagaimana mereka menghadapi situasi sulit yang pernah dialami. Kita akan sama-sama ikuti obrolan dengan Ibu Namah Purnama, Ketua KSPPS BMT Huwaija dalam dialog virtual LPDB KUMKM. Apa kabar Bu Namah? Alhamdulillah, baik. Lagi sibuk apa Bu belakangan ini? Untuk saat ini saya fokus mengurus BMT Huwaija, begitu juga saya mengurus atau menjadi salah satu pengurus dari Dekopinda Kota Depok, juga menjadi pengurus pusat IKOSINDO, yaitu Insan Koperasi Syariah se-Indonesia. Mengurus koperasi ini apa memang cita-cita atau ada sesuatu yang mendorong, Bu? Kalau cita-cita saya sebenarnya jadi guru, ya. Jadi kalau mengurus koperasi ini adalah terdorong dengan pada masa itu ya, tahun 2002 itu banyak rentenir, banyak teman-teman yang membutuhkan dana untuk pendidikan ya, untuk modal usaha. Apa nih yang mesti kita perbuat untuk membantu mereka seperti itu. Akhirnya kami berinisiatif untuk mendirikan KSM pada saat itu, Kelompok Swadaya Masyarakat. Tetapi pada tahun 2005 akhirnya kami berbadan hukum itu kami mengganti KSM menjadi KSU, Koperasi Serba Usaha Huwaija pada waktu itu. Nah, Koperasi Serba Usaha Huwaija berubah menjadi koperasi syariah itu pada tahun 2008, PAD ya, perubahan anggaran dasar menjadi koperasi syariah. Kapan KSPPS BMT Huwaija ini berdiri, Bu? Dan apa latar belakang pendirian koperasi ini? BMT Huwaija itu berdiri tahun 2002. Waktu pertama berdiri itu namanya KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat Teratai. Pada tahun 2005 kami berbadan hukum, kami ganti nama menjadi KSU Huwaija, Koperasi Serba Usaha Huwaija. Selanjutnya tahun 2008 kami mengganti anggaran dasar menjadi koperasi syariah, yaitu KSU Syariah Huwaija. Nah, pada tahun 2020 kami akhirnya memutuskan untuk PAD lagi, yang tadinya kami hanya koperasi tingkat kota, kami akhirnya tahun 2020 itu bulan November itu kami naik tingkat menjadi koperasi nasional. Ini pun karena salah satu persyaratan kami menerima pembiayaan dana modal dari LPDB ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, dengan kami menerima permodalan dari LPDB, kami akhirnya merapihkan administrasi PAD kami ya, administrasi badan hukum kami, seperti itu. Bagaimana kondisi koperasi pada saat awal berdiri? Hambatan apa saja yang dialami pada saat itu, Bu? Dan bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut?
Kondisi pertama berdiri itu karena hanya dari 2 kelompok pengajian, jadi kami tidak berpikir ini menjadi besar pada saat itu ya. Jadi kami hanya menjalankan 2 kelompok pengajian, bayar iuran sebulan Rp1.000, ditambah uang infak-infak yang terkumpul dari 2 kelompok tersebut. Selanjutnya yang itu tahun 2002 ya, sampai tahun 2005 berbadan hukum, barulah kami memang membuka koperasi ini menjadi koperasi yang umum karena kami sudah punya badan hukumnya seperti itu. Jadi setelah berbadan hukum, kami juga sudah mulai ya untuk bekerja sama dengan pemerintah ya, dinas koperasi pada saat itu ya, dengan kementerian, dan alhamdulillah di tahun 2006 ya kami didatangi oleh kementerian langsung ya ke koperasi kami untuk direkomendasi mendapatkan dana perkasa pada saat itu, Perempuan Sehat Sejahtera. Dan tahun 2006-2007 kami mengurusnya, dan tahun akhir 2007 itu bulan November akhirnya kami dapat 100 juta dari kementerian, dana perkuatan modal yaitu 100 juta seperti itu. Jadi memang kalau 2002 sampai 2005 itu karena kami belum badan hukum, kami belum bisa bergerak lebih bergerak ke masyarakat ya. Setelah berbadan hukum baru kami berani bergerak ya untuk lebih luas jangkauannya ke masyarakat seperti itu. Pada saat itu kan banyak koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah berdiri. Apa yang membedakan koperasi ini dari koperasi lainnya, Bu? Ya, kami memang punya moto ya, melayani lebih cepat, mudah, dan berkah. Jadi memang itu iklan kami ya, dan memang kami buktikan gitu ya. Kami di sini berpaduan pada ekonomi syariah, akad syariah, tetapi kami pelayanannya cepat, mudah, dan insya Allah berkah gitu ya. Jadi itulah yang membedakan kami dengan mungkin BMT lain ya. Jadi kami cepatlah untuk memberikan pelayanan seperti itu. Berapa jumlah anggota dan karyawan saat ini, Bu? Saat ini tahun 2021 ya, anggota kami itu berjumlah 3.065 orang. Kalau untuk karyawan kami sudah ada karyawan 13 orang karyawan. Selain di kantor Depok, apakah ada kantor cabang di daerah lainnya? Kami punya kantor cabang 1, yaitu di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Pacormas, Kota Depok. Apa yang membuat KSPPS BMT Huwaiza ini bisa berkembang seperti sekarang? Ya, BMT Huwaiza berkembang seperti sekarang karena dukungan penuh dari anggota, kerja keras pengurus, pengelola, dan dukungan penuh juga dari Pemda Kota Depok, Dinas Kota Depok, dan juga Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Begitu juga kami dapat dukungan ya, dana perkuatan modal itu dari LPDB. Dan LPDB inilah yang memang seperti oase di tengah padang pasir atau di tengah gurun pasir ya. Kenapa? Karena pada saat COVID-19 di mana masyarakat jangankan untuk menyimpan ya, jadi dana yang ada pun mereka ambil karena untuk kebutuhan mereka sehari-hari, tetapi alhamdulillah gitu LPDB hadir tepat waktunya pada masa COVID. Kami menerima pembiayaan senilai 2 miliar pada saat itu di tahun 2020, dan tahun 2021 kami menerima pembiayaan dari LPDB itu 3 miliar. Disinilah yang membuat BMT salah satunya ya maju seperti saat ini. Seperti itu. Kalau dilihat dari sisi manajemen, apa saja yang Ibu lakukan? Dan bagaimana hubungan dengan stakeholder? Kami sebagai lembaga keuangan, kami harus patuh hukum, maka kami semua legalitas hukum itu kami lengkapi ya. Jadi yang sudah expire itu sebelum expire kami cepat lengkapi.
Kalau hal tersebut merupakan yang utama ya, karena kami lembaga keuangan yang harus bertanggung jawab kepada anggota dan masyarakat. Begitu juga dengan hubungan kami ya dengan pemerintah ya, itu sangat baik ya. Kenapa gitu ya? Karena kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak mungkinlah BMT Hueja menjadi BMT yang seperti sekarang ini, seperti itu. Unit usaha apa saja yang saat ini dimiliki koperasi selain simpan pinjam pembiayaan syariah, Bu? BMT Hueja hanya fokus di pembiayaan syariah karena kami memang berbadan hukum itu KSPPS, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Jadi fokus kami pada pembiayaan syariah. Nah, sekarang apa saja kendala yang dihadapi dalam mengembangkan koperasi ini, Bu? Kalau ditanya kendala, rasanya gitu ya, bukan kami membanggakan diri atau sombong ya, tapi memang di masa Covid pun alhamdulillah gitu ya, kami tidak menemukan kendala sedikit pun gitu. Kenapa gitu? Karena memang hadirnya LPDB itu benar-benar pas pada waktunya gitu, itu kami akui gitu ya. Jadi di mana saat kami butuh dana untuk pembiayaan ke anggota, dan LPDB hadir seperti itu. Jadi tidak ada masalah seperti itu sampai saat ini ya, seperti itu. Ibu bermitra dengan LPDBK UMKM dan mendapat perkuatan modal. Dari mana Ibu tahu tentang LPDBK UMKM? Kami tahu LPDB itu dari lembaga mitra kami ya, dari Ikosindo ya, dari teman-teman koperasi lain, dan bahkan kami difasilitasi untuk melakukan kegiatan diklat ya. Waktu itu kami melakukan diklat dari LPDB langsung itu 2 kali, pertama di Bogor, yang kedua di Semarang. Bahkan yang di Semarang itu disitulah kami menyerahkan proposal kami untuk mendapatkan dana LPDB, dan alhamdulillah dalam waktu hanya 2 minggu proposal kami disambut dan langsung di follow up. Jadi dan tidak lama seperti itu. Apa alasan koperasi mengajukan pembiayaan ke LPDBK UMKM, Bu? Bagaimana saat itu prosesnya? Kenapa kami mengajukan pembiayaan ke LPDB? Karena kami adalah BMT atau koperasi syariah ya. Jadi dengan kami pembiayaan di LPDB itu menjadi tentram ya. Ketentraman kami karena murni syariah berbagi hasil, dan bagi hasilnya pun sangat ringan ya. Yang pertama itu tahun 2020 70-30, di tahun 2021 itu 80-20, itu sangat mententramkan karena sesuai dengan akadnya, yaitu mudarobah atau bagi hasil seperti itu. Jadi kami lebih memilih pembiayaan di LPDB karena sesuai dengan syariah. Lantas digunakan untuk apa saja pembiayaan dana bergulir dari LPDBK UMKM? Dana LPDB kami gunakan untuk modal usaha para anggota. Ya, jadi usaha yang kami modali para anggota ya, itu dari nilai hanya Rp500.000 ya sampai 250 juta waktu itu ya, yang tahun 2020. Tapi kalau untuk yang tahun 2021 ini kami memberikan modal ke anggota, modal usaha ya, karena memang LPDB ini hanya untuk usaha produktif. Jadi kami pun memberikan dana LPDB adalah untuk anggota kami yang punya usaha produktif. Jadi kami biayai kalau yang tahun 2021 itu nilai yang terkecilnya itu 1 juta ya, nilai terbesarnya itu 100 juta. Semuanya adalah untuk usaha produktif anggota kami. Setelah pembiayaan disetujui, manfaat apa saja yang diperoleh, Bu? Manfaat dana LPDB buat kami itu sangat terasa sekali ya. Pertama, aset kami memang langsung naik ya. Kedua, yang tadinya kami kekurangan dana untuk penyaluran ke anggota, alhamdulillah dengan adanya dana LPDB, pemerintahan anggota untuk modal usahanya bisa kami penuhi, dan anggota pun sangat merasakan ya, di mana-mana. Jadi anggota tuh bercerita di bank atau di BMT lain tutup tidak menerima pembiayaan, tetapi di BMT Hueja
bisa pembiayaan gitu. Jadi memang ini terasa sekali manfaatnya dana LPDB kalau untuk BMT Huaija sendiri maupun untuk anggota BMT Huaija. Lantas apa rencana atau program ke depan yang akan terus dikembangkan oleh KSPPS BMT Huaija ini? Program ke depan memang kami insya Allah ya setiap tahun itu kami akan membuka cabang di setiap kota ya. Jadi itu program kerja kami untuk apa gitu kami membuka cabang karena ingin kemanfaatan dari keberadaan BMT Huaija itu agar masyarakat itu merasakan seperti itu, dan begitu juga agar masyarakat itu kembali kepada ekonomi syariah seperti itu. Dan yang terakhir nih Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk LPDB KUMKM? Untuk LPDB tetaplah ya istiqomah atau konsisten membantu koperasi di seluruh Indonesia. Hanya LPDB ya yang saya rasakan secara pribadi itu pembiayaannya lebih nyaman, ringan, dan berpihak ya kepada anggota koperasi seperti itu. Teruslah berkontribusi kepada koperasi di seluruh Indonesia karena dengan LPDB lah koperasi bisa menyandarkan kebutuhan modalnya. Ya, untuk LPDB pun saya berharap ya kalau memang BMT atau koperasi track record pembiayaannya bagus, lancaran angsuran lancar, tepat waktu, maka kami mengharapkan untuk jaminan itu lebih diringankan lagi. Mungkin itu saja harapan kami dari BMT Huaija. Semoga didengar oleh pihak-pihak yang berwenang untuk hal ini. Iya, baik. KSPPS BMT Huaija telah membuktikan kepada kita tentang bagaimana upaya mereka untuk maju dan berkembang, bertahan di tengah situasi sulit, serta mencari jalan keluar dari berbagai hambatan. Kita sudah berbincang dengan Ibu Namah Purnama, Ketua KSPPS BMT Huaija, dalam dialog virtual LPDB KUMKM. Saya Anisha Anggun, kita berjumpa lagi dalam perbincangan berikutnya. Untung bareng koperasi, untung ada LPDB.